Halo people, balik lagi dengan aku di sini di acara Hopecast dan kali ini aku ditemani oleh Ibu Mary yang akan membagikan ceritanya dalam membesarkan Yordan yang didiagnosis dengan BPD, Borderline Personality Disorder. Dan seperti biasa, kita akan tanyakan dulu apa hope-nya Ibu Mary dan akan kita reveal once the Hopecast ended. Yuk. Ibu, jadi kita di sini biasanya setiap narasumber akan kita berikan kertas untuk menuliskan harapannya. Nanti kita akan reveal ketika podcastnya berakhir. Oke, Baik. Terima kasih. Oke, Ci Mary ya, aku panggilnya lebih enak Cici Mary aja ya? Iya, biar boleh. lebih ikrip, Ci. Ci Mary bisa nggak tolong diceritakan dulu nih latar belakangnya, bagaimana dibesarkannya, supaya Hope People kenal dulu. Kan kalau udah kenal baru, begitu tau ceritanya. Latar belakang saya ibu rumah tangga biasa dengan 3 anak. Yordan anak ketiga. Waktu Yordan lahir memang ada sedikit kelebihan di bilirubinnya. Dan itu saya tidak nyangka waktu di 2 tahun ke atas efeknya barusan terasa. Di atas 2 tahun baru terasa? Baru terasa. Sebelumnya sebenarnya tandanya besar, tapi denialnya lama. Jadi ya baru bukan didiagnosa, tapi saya memutuskan untuk pergi ke dokter di umur 2 tahun. Oke. Baik, ini denialnya lebih kayak, enggak. Denialnya karena anak laki-laki semua orang bilang speed delay, anak laki-laki nggak mau diem, jadi orang-orang suami dan orang-orang sekitar bilang nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ketika 2 tahun tidak ada kata sama sekali yang keluar, saya maksa memutuskan untuk ketemu dokter tumbuh kembang anak. Oke, dan disitulah baru tahu atau Di situ melakukan belum. observasi lagi lebih lanjut dulu. Pertama kali dokter tumbuh kembang anak dan psikolog satu tim itu bilang, ini speed delay. 3 bulan intervensi, nggak pernah bolong dan semua PR saya kerjain, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya saya bilang, dok ini nggak ada progres. Dokternya memutuskan untuk melakukan namanya tes, namanya Dokter Purboyo bukan, saya lupa nama tesnya apa yang mendadak jadi lupa. Cuman itu memutuskan kayak ngelihat IQ dia ada di mana dengan metode dia sendiri. Di situ sudah tes BERA, nentuin apa dia ada nggak ada gangguan pendengaran dan lain-lain. Akhirnya ketahuan ternyata angka di bahasanya itu di 50 lebih, di motorik halusnya di 80 sekian, walaupun di motorik kasar, performance dan lain-lain memang masih agak normal. Jadi hasil nilai rata-ratanya di 85. Oke. Jadi diagnosanya apakah berubah dari yang speech delay ke something else? Akhirnya dari speech delay mau nggak mau berubah jadi borderline. Oke. Jadi itu di usia 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Oke, jadi hal-hal apa yang harus dilakukan nih? Dokternya kasih tahu. Akhirnya kita ngelakuin intervensi yang lebih padat. Jadi semua terapis dari bicara, pakai sistem ABA, dulunya ABA, jadi memang agak sedikit kaku. Terus kita pakai cuma 2 itu yang bisa masuk dulu di awal. Sudah itu saya pakai terapi-terapi yang lain dari pedagogi, terus belum ya kayak berkuda segala macam sama saya dikerjain semua, udah nggak kepikiran, yang penting melakukan semua hal. Nah itu. Oke. Borderline personality disorder. Tapi karena ini personality disorder, ini beda dengan mental disorder. Jadi kalau personality masih bisa melalui terapi-terapi gitu ya? Dokter bilang itu seperti gelas IQ, jadi gelasnya kecil. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakuin tuh menuhin gelasnya supaya penuh dengan intervensi. Karena kalaupun gelasnya besar, tapi kalau nggak diintervensi, isinya tetap kecil, tetap nggak ada isinya gitu. Walaupun IQ-nya besar, tapi kalau nggak diintervensi, tetap nggak akan jadi maksimal. Jadi memaksimalkan gelas kecil yang ada, gitu sih.
Untuk social skillnya sendiri ada terlihat berbeda kah pada saat masih kecil? Di awal-awal semua orang bilang dia autistik. Tapi semua satu tim itu bilang dia bukan autistik. Oke, jadi itu sempat bikin Cici rancuh gitu nih, yang mana nih gitu? Di awal-awal sampai umur 5 tahun ya, tapi makin ke depan, makin membesar saya melihat dia mengerti dan dia butuh teman, tapi dia kesulitan karena kesulitan dan ketakutan mengungkapkan dia maunya apa karena kena bahasa kan. Itu. Dan tanda yang paling lumayan sama saya dipegang sampai sekarang, waktu itu salah satu psikolognya bilang gini, kalau dia bakal sedikit banyak terlalu ragu. Jadi kayak sekarang ketika ditanya hope-nya apa, dia bilang aku tidak yakin. Oke. Tapi dalam social skill dia, apakah bisa berbaur dengan baik dengan teman-temannya? Sampai SD dengan bantuan helper bagus ya. Tapi kita nggak bisa pakai helper ketika dewasa. Iya, oke. Kalau untuk secara akademik skillnya? Di mata pelajaran tertentu dia lumayan. Kalau di kayak matematika gitu, walaupun itu cuma sampai SD. Ketika SMP dia butuh banyak bantuan, jadi penyesuaian. Jadi bukan bantuan dikerjain, tapi penyesuaian bobot soal. Tapi sampai SD dia lulus ujian mandiri, jadi bukan kejar paket. Kalau bagi Cici sendiri, tantangan terbesarnya apa nih dalam membesarkan Jordan? Setiap usianya punya tantangan sendiri. Ketika usia kecil, behaviornya, terus cari sekolah, udah lepas cari sekolah, permintaan maaf sama orang tua karena dia inklusi waktu SD-nya, permintaan maaf sama orang-orang tua yang tidak mengerti juga. Sudah agak besar ketika homeschooling, yang seperti itu. Jadi orang-orang tua yang lain karena senasib jadi ya nggak terlalu problem, tapi problem yang sekarang ketika lulus saya juga bingung mau seperti apa nanti ke depannya karena anaknya pengen kuliah dan saya juga masih pengen dia coba untuk belajar sesuatu. Dari Cici sendiri pingin supaya lebih skill ya? Iya, lebih skill dan dia punya pengalaman. Untuk kuliah, tapi Jordan udah bisa tahu maunya apa gitu? Jordan enggak, tapi dia selalu bilang saya mau kuliah. Mau belajar terus? Iya, saya udah coba cari tes minat dan bakat juga sih sebenarnya. Dan waktu itu bagaimana Cici bisa mencari dan dapat dukungan dari profesional untuk Jordan? Di zaman awal-awal itu tuh? Di awal-awal saya seperti dikasih banyak kebaikan. Jadi ada orang tahu-tahu bilang, dokternya yang ini loh gitu. Jadi ada case yang hampir mirip tidak bicara, dokternya ketemu dokter Purboyo. Dan waktu itu kebetulan Profesor Purboyo belum sepanjang ini jadwal waitingnya. Jadi dia cuma nunggu 1 bulan. Saya dapat banyak lumayan terapis yang lumayan oke. Dan terakhir saya kusak-kusuk di mana-mana. Semua terapis saya deketin, nanya-nanya dari mana nih kamu bisa dapat slot terapi tambahan di tempat yang lain. Jadi ya itu dari mulut ke mulut sih, lebih tepatnya waktu zaman itu nggak kayak sekarang. Masih sih sangat sulit ya, iya banget. Iya, informasinya nggak di media, nggak kayak sekarang. Gitu. Mungkin dulu sempat kayak ada join komunitas tertentu, nggak ya? Belum ada ya? Belum. Saya baru mulai dapat satu komunitas ABK itu ketika Jordan SD, bukan ketika dia 2 tahun. Itu mencari secara online atau memang ada kenalan kasih tahu? Atau? Kebetulan ada di tempat terapi, akhirnya kita suka ngobrol-ngobrol. Nah, ya per orang tua murid. Apa jenis terapi atau perawatan yang paling membantu nih bagi Jordan? Ya, kalau udah coba macam-macam. Di awal-awal behavior. Ketika behaviornya bisa terkendali,
yang lain lebih mudah masuk. Oke. Dan untuk behavior ini butuh kurun waktu berapa lama nih? Sampai 5 tahun tuh on off banget. Cuman di 3 sampai umur 3 tahun itu mulai terlihat progresnya, katanya mulai keluar, reward punishment dia mulai mengerti. Cuman smoothnya di atas 5 tahun. Oke, dengan saudara-saudaranya sendiri pernah ada kayak challenges tertentu kah atau memang sangat suportif saudara-saudaranya Jordan? Kebetulan waktu itu kakaknya masih beda 8 dan 10 tahun, jadi masih SD. Dan ada satu masa saya juga, anak seperti ini kan butuh banyak biaya yang luar biasa. Dan saya di situasi yang tidak baik secara finansial, kakak-kakaknya saya paksa untuk mengalah untuk Jordan supaya dia bisa tetap terapi karena nggak boleh putuskan. Nah, di situ ada mulai kakaknya bilang coba nggak ada dia gitu. Tapi ketika membesar seperti sekarang, kakaknya yang sekarang 29, 26, kakaknya mengerti. Dan kebetulan karena kakak keduanya juga saya geret-geret dari satu tempat terapi, dia banyak melihat case yang seperti banyak banget. Akhirnya dia juga terjun di tempat yang sama gitu. Oh, oke. Malah terjun ke tempat yang Iya. Oke. Bagaimana cara Cici menjaga kestabilan emosional Jordan sehari-hari? Kalau sekarang lebih gampang. Oke. Asal jauh-jauh hari kita obrolin. Kayak seperti sekarang, jadi saya obrolin beberapa hari sebelumnya, kita deal-dealan. Oke. Ya, deal-dealan, kita terangin. Tapi kalau nggak deal-dealan, pasti gagal, pasti susah. Oke. Kalau waktu kecil? Waktu kecil, ngegeletak di mall itu hal yang biasa. Oke. Yang kayak dilihat di mall tantrum gitu. Ya, cuman banyak orang-orang yang bilang ke saya, bilang jangan jadiin itu malu terus kita jadiin jalan bypass, ya udah kita kasih tapi biarin aja gitu. Jadi saya ngelawan rasa malu saya waktu dia lagi tantrum nggak mau pakai sendal, jalan nyeker atau ngegeletak di mall, terus saya bilang loncatin aja ya supaya nggak dipakai senjata untuk terus-terusan. Betul. Oke. Kalau Jordan sekarang lagi suka apa nih? Kegemarannya apa? Atau hobinya Jordan sekarang? Komputer, bahasa Inggris? No. Hanya banyak di komputer, hanya bukan main game sih, game hanya sebentar aja. Iya. Karena udah nggak kayak dulu lagi. Hanya banyaknya bikin konten aja lah. Bikin konten? Ya. Konten apa? Video. Video membahas apa? Nggak kok, bahas lain aja lah, sedikit serius topik. Tapi itu aja. Iya, topiknya apa? Tentang gaming? Enggak gaming, kayak sedikit negara atau gituan ya. Oh. Tapi itu aja. Kadang-kadang sih dibantu yang lain sih dari luar. Sebenarnya sih saya hanya itu ya sih, hanya lakukannya itu sebenarnya sih dari awal sih ingin coba tahu dulu sih. Aku pernah lakukan banyak sih, ingin coba bantu yang lain kayak gitu waktu kecil. Tapi gagal 2 kalinya karena saya merasa terlalu percaya diri atau terlalu sedikit egois kadang-kadang. Oh gitu. Jadi gagal nggak pernah terjadi. Jadi orang-orang nggak pernah ngelihat karya saya. Oh. Tapi yang ketiganya sih, ini sudah setahun, udah lumayan sih. Karyanya apa? Kayak bikin video, itu aja. Iya, videonya tuh bahas apa? Bahas tentang negara aja. Negara? Pakai bahasa apa? Inggris lah. Oh gitu. Karena banyak audience lah. Okay, so you're good in English? Iya, yes. Okay, that's great. Ya, saya hanya gunakan bahasa Inggris karena saya hanya suka aja lah. Terbiasa udah sedikit masa terlalu natural. Kayak rasanya sih setiap kali aku bicara, rasanya kayak aku sudah dibesarkan oleh internet sebagai cara bahasa Inggris. Okay. Hanya memang sih di awal sih nggak sempurna, terlalu buluk. Jadi
les aja dan udah lebih berhasil bandingin dulu. Iya. Iya, kalau misalnya belajar terus, you keep on hearing it in English, Yeah. you'll get better and better. And Yes. if you practice talk in English, you also get better and Yeah. better. So what is it that you discuss about in English in your video? Just some serious topic. What kind of serious I topic? don't know. I don't really want. I don't honestly. I don't really think I can disclose it. Oh, okay. It's a private thing. Yeah, A secret thing? because it has been 3 months. Like I'm still asking for, to be disclosed by the guy who helped me. But the thing is, he hasn't returned, Okay. so I cannot publicize, make it public. Okay. So you need his permission first. Yeah, that is correct. Okay. All right. So what other hobby that you usually do besides making video? I tried to go back at drawing. Drawing. Yeah, at November because I'm gonna really be honest with this because I really got interested in drawing because I saw a video 30 days or 60 days drawing by themselves challenge on YouTube and So you enter that challenge. I tried to myself but I can keep up anymore for 30 days until 30 days because time preoccupied me. Oh, okay. So I can't do anymore after 14 days. 14 days. Yeah, I only can 2 last weeks. because I didn't have enough time. Like I have to do other video, and that's the issue. So you like the video content as a content creator. You prefer as a content creator Well, rather than a drawing. I kind of want to draw because there's one more thing. I kind of want to draw my favorite character. Which is? Favorite character from a video game, and the thing is, it wasn't the first time I kind of want to do that. First, actually, when I was, there was someone at the internet I kind of admire for her skill. Where I kind of want to draw her and show it to her, but I couldn't do it because I had no skill. So I decided to move. So I kind of moved on after that. But have you tried to draw it? No, at first no, but for Would be the better if you try first. for the second one, I wish I could. It's just that I don't have time. Okay. Alright, so suka drawing dia ya? Yeah, but still I have to be honest. Yeah. But the second attempt at trying to improve my drawing, well, it did make my drawing improve slightly better compared to what I expected, but still not enough. Yeah, because I kind of want to be like other. Well, if you keep on practicing, Well, you only get better if you keep on practicing, right? yeah, but still not not enough to other level. I wish I can draw better at other level. I think you can. If you keep on trying, try and try again, and then get some more knowledge from different people, from different perspective, how they do their drawing, and then the more knowledge you get, the better Yeah. you can draw. That's the thing I tried. Like I used multiple YouTube video for that, and the thing is, it clashed with what I tried to draw. Like there are different techniques. Techniques, right? Like to the point I got confused, and it kind of make my head confused a lot. Too much information. Yeah, I had no idea how to make things a bit simpler. Like yes, I did find one of the most crucial thing, but still wasn't enough. So you think you're gonna try it again? Maybe sometimes in the future? Maybe Yeah. I just need something to make me interested again. Yeah. Like I feel maybe I will do it once. You feel motivated. Once I've done with my video. Okay. Because I kind of want to move on after that for the time being. Okay, so now you're focusing on your video more. Yeah, because the thing is, there's one of the few only reason why I
I keep working on the video for a year. It's because, well, I only used it to cope with my own current issue. Your current issue, which is, would you like to share with us? It's that I feel, well, a bit lonely, I think. Lonely. Yeah, I only use it like every day I wake up. It's like, well, I don't really know what to do after school. It's like the same old routine every day. Yeah, it's like I feel really bored to that. Like I don't really have any idea what to do. Well, have you tell your parents, your mom, like you feel this way? Sometimes it's good. I don't really. Well, I did tell to other, but yeah, just that. Yeah, I just didn't really think of it. Because sometimes your parents, I don't know. they won't know unless you tell them, and your friends also, or your teachers as well. If you don't tell them how you feel, then they won't know. Well, I did tell them. Also did tell them too. Yeah. Well, it's not really the full story of it, but yeah. So I keep working on it. With one thing that always keep helping me to cope with loneliness. Well, and that's music. Oh, you like music? Yeah. That's why I bought an earpod so I can listen to myself without having other trouble for listening it every day or like repeatedly, like the same song, because that was the issue when I listen to music every day. Like my mother complained about it. So yeah, it kind of embarrassed me. Because so your mom think you only hear to one song, like you keep on putting on repeat like that. Yeah, I kind of like the same music, even if it's remixed like that. Like it's. Have you say to your mom, like, have you tell your mom that, Mom, but this is what I like? No, because it's kind of understandable. Like, yeah, my friend too is one of the example why she feels like that. Because I keep hearing him repeating the song every day, the same song for like thousands of times at my school, during lesson or during break, to the point kind of make me a bit irritated. So yeah, I kind of understand. So yeah, that's why I only listen it to myself. Okay. To make sure everyone don't get annoyed. Okay, that's so sweet of you. You think about other people's feeling. That's so sweet of you. So, pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari perjalanan kamu sebagai ibu dari anak dengan BPD itu apa? Pelajaran paling besar itu kayaknya vitamin untuk anak-anak ABK itu sebenarnya vitaminnya namanya K, konsistensi. Terus selain itu kalau nggak ada yang namanya usaha tanpa hasilnya seperti apa nggak tahu, tapi selalu ada hasil di setiap usaha. Iya, harus sabar, semangat terus. Sometimes kita aku bilang, kita sebagai parents harus jadi cheerleader sendiri, tepok diri sendiri, you're doing good, keep on repeating it ke diri sendiri. Karena sometimes nggak ada yang cheering up buat kita kan, nggak ada yang nyemangatin kita, sedangkan kita harus usaha terus, harus sabar, harus. Kalau nggak kita, anak kita gimana kan? So, semangat, Cici. Apa harapan dan rencana kamu untuk masa depan, Jordan? Yang pendeknya itu mencoba mencari kemungkinan Jordan bisa sekolah karena dia seperti yang bilang dia pengen kuliah dan dia ngerti kalau orang lain melakukan itu, kenapa saya tidak. Jadi saya mencoba mencari tempat kuliah yang paling nyaman secara lingkungan dan bisa mengerti, yang mungkin nggak usah yang terlalu wah, tapi yang paling nyaman, yang bisa diterima dan menerima Jordan. Okay. So guys, kalau misalnya kamu tahu tempat seperti itu, universitas, please let us know. Nanti aku sampaikan ke Cici Piring. Apakah Cici pernah mendengar tentang House of Hope selama ini? Setahun yang lalu. Dan Cici, kalau Cici udah tahu nih House of Hope, harapannya untuk HOH apa nih, Cici? Harapannya untuk House of Hope ini
Semoga bisa banyak membantu lagi orang-orang tua dengan anak dewasa untuk jadi transisi ketika anaknya sudah tidak bisa belajar secara akademis dan memasuki usia-usia produktif, menjembatani supaya kita semua masih punya harapan supaya anak-anak itu bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya atau melakukan semua aktivitas yang masih bisa dilakukan karena banyak orang tidak memberi mereka kesempatan. Betul sekali. Betul sekali, which is why kita berusaha di sini House of Hope. Jadi anak-anak bukan hanya belajar, tapi bisa kita bantu salurkan sampai mereka bisa benar-benar bekerja. Oke, bagaimana tanggapan Cici sebagai orang tua yang mempunyai ABK? Di awalnya saya tidak nyangka kalau misalnya ini ada untuk untuk diagnosa yang lain. Saya pikir diagnosa awalnya lebih kecil di DS, tapi ternyata memang masih banyak diagnosa yang lain yang memang bisa masuk ke sini gitu. Nah itu yang agak sedikit di awal agak sedikit miss, ternyata kita bisa masuk juga ke sini kalau mau, kalau butuh. Iya. Terus apa Cici mungkin punya nasihat atau statement tertentu nih buat disampaikan kepada orang tua lain yang memiliki anak dengan BPD? Waktu pertama saya Jordan didiagnosa BPD, saya merasa ambruk karena diagnosa awalnya itu cuma bisa belajar sampai anak 6 SD. Tapi jangan pernah menyerah karena setiap usaha, setiap waktu dan selalu ada perkembangan baru, ilmu-ilmu yang baru yang bisa bikin kita mencoba cari celah untuk anak kita hidup dengan lebih baik dan belajar sesuatu. Dan kita sebagai parents memang nggak boleh nyerah. Kalau kita nyerah kan bagaimana dengan anak-anak kita? Jadi tetap semangat, berdoa yang banyak dan cari komunitas, cari orang-orang yang positif. Kamu tinggalin aja all those negative people yang ngejudge segala macam. They don't know what they're talking about, they don't go through it. Jadi just leave them. Kamu fokus sama teman-teman yang positif dan selalu mencari melihat yang terbaik, karena pasti ada satu milestone demi milestone, memang agak butuh waktu, tapi pasti ada perkembangan yang positifnya dari anak kamu. Semangat terus ya. Oke, Cici, sekarang kita mau review harapan Cici apa sih yang tadi ditulis. Oke, aku bacain ya Ci. Boleh. I hope anak special kids bisa diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu agar hidup dengan berarti. Amin. Supaya bisa mandiri, supaya bisa taking care of themselves ya Ci ya nantinya. So, thank you so much Cici dan juga Jordan sudah datang ke Hopcast. Sampai jumpa lagi di Hopcast berikutnya.